Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari Sistem Informasi Bilingual B 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu di mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning. Baik, langsung ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa itu one input multiproses dan berikan contoh implementasi di sistem informasi rumah sakit. Nah, jadi Enterprise Resource Planning ini merupakan sistem yang mengintegrasi pengelolaan proses bisnis melalui software dan teknologi. IRP juga tidak dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan jika tidak memiliki proses bisnis yang jelas. Nah, dalam penerapan IRP, ada yang disebut dengan one input multiproses, yaitu di mana pada sistem ini proses input cukup dilakukan satu kali, tetapi dapat melakukan banyak proses yang saling terintegrasi dengan baik. One input multiproses ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya serta mengintegrasi data yang ada di dalam proses bisnis sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, contoh implementasi pada sistem informasi rumah sakitnya itu adalah dalam menggunakan IRP pada sistem informasi rumah sakit yang memanfaatkan one input multiproses pada saat pendataan pasien yang ingin melakukan konsultasi berobat. Maka data ataupun identitas si pasien itu akan diinput dan akan diintegrasikan ke ruangan dokter yang tersedia serta klinik yang berkaitan. Nah, jika pasien ingin melakukan konsultasi lanjutan, maka data pasien yang sebelumnya juga bisa digunakan kembali karena sudah terekam ke dalam sistem. Baik, langsung masuk soal yang kedua, yaitu manfaat IRP. Nah, salah satu manfaat IRP adalah standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contoh. Jadi, standarisasi data dan informasi ini didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang terstandarisasi, dan informasi yang dapat diperoleh dengan mudah serta fleksibel untuk semua bagian dalam suatu perusahaan. Contohnya adalah jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya penerimaan material, maka modul-modul lain seperti modul pembayaran ataupun modul persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembaruan ini juga terjadi secara real time atau bisa disebut terjadi tepat sesuai waktu transaksi itu terjadi. Baik, langsung untuk soal ketiga, lanjut ke video selanjutnya. Langsung saja, di sini terdapat pernyataan, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat diagram yang mengatakan bahwa bahan baku D itu terdiri dari bahan baku C, dan bahan baku C itu terdiri dari 3 kali bahan baku A. Kemudian bahan baku D juga terdiri dari 2 kali bahan baku B. Ini adalah kondisi awal dari bahan baku D, kemudian ini kondisi awal dari bahan baku C, kemudian ini adalah kondisi bahan baku B, dan kondisi awal dari bahan baku A. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu netting, floating, offsetting, dan explosion. Yang kedua adalah jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Nah, langsung saja menghitung komposisi dari bahan baku D. Jadi di sini terdapat kebutuhan kotor dari periode pertama sampai periode ke-8. Kemudian juga ada jadwal penerimaan persediaan di bulan ketiga, dan persediaan awal di tangan itu sebesar 28. Jadi di sini 28 dikurang 10 itu 18, 18 dikurang 8, 10, 10 ditambah 20 dikurang 20 yaitu 10, kemudian 10 dikurang 15 karena minus, karena kebutuhan lebih besar daripada persediaan, maka minus 5, dan 5 diletakkan di kebutuhan bersih. Nah, dari sini karena selanjutnya itu persediaannya kosong, maka langsung diturunkan dari kebutuhan kotor masuk ke kebutuhan bersih. Jadi 28 ke 8, 15, 15, 20, 20, 23, 23. Nah, dari sini pencarian loading bahan baku C menggunakan fixed period
requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Nah, di sini dihitung 4 bulan dari sini. Bulan pertama 1, 2, 3, 4, dan untuk ukuran lotnya dijumlahkan dari 4 bulan ini, yaitu 5 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20. Jadinya 68. Di sini langsung dihitung untuk 68 dikurang 5 yaitu 63, 63 dikurang 8 35, 35 dikurang 15 yaitu 20, 20 dikurang 20 0. 0, kemudian loading lagi sebesar kebutuhan bersihnya 23, 23 dikurang 23 yaitu 0. Nah, di sini karena lead time-nya 1 bulan, jadi dari kebutuhan bersih itu maju 1 bulan. Jadi untuk offsettingnya dimulai dari bulan ketiga. Nah, untuk kondisi bahan baku C, bahan baku C ini dimulai dari bulan ketiga, yaitu kebutuhan kotornya seperti berikut. Kemudian jadwal penerimaannya seperti berikut ini, ada bulan ketiga itu 8, bulan keempat itu 10, bulan keenam itu 20. Kemudian untuk kebutuhan bersihnya 8 dikurang 5 itu 3, 3 ditambah 10, 3 ditambah 10 dikurang 28 karena minus, jadi ditulis ditulis di kebutuhan bersihnya 18. Kemudian karena tidak ada persediaan, maka 15 kebutuhan kotor di bulan kelima masuk ke kebutuhan bersih, itu 15. Kemudian ada lagi jadwal penerimaan di bulan ke-6 yaitu sebesar 20. 20 dikurang 20 itu sama dengan 0. Kemudian karena tidak ada persediaan, jadi kebutuhan kotor di bulan ke-7 masuk ke kebutuhan bersih yaitu sebesar 23. Kemudian untuk ukuran lotnya mengikuti dari kebutuhan bersih yaitu 33, 18, 18, 15, 15, 00, 23, 23, dan 00. Nah, di sini persediaannya 0, dan untuk lead time-nya selama 1 bulan, jadi dari kebutuhan bersih ini untuk offsettingnya maju ke bulan kedua. Lanjut ke kondisi bahan baku 3A. Nah, bahan baku 3A ini berasal dari bahan baku C tadi. Kemudian dihitung di sini ada di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per period. Terus ada penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Dan lead time-nya selama 1 bulan. Di sini kita menghitung dulu untuk besaran lotnya menggunakan metode EOQ, itu ini rumusnya, dan dihitung-hitung akan mendapatkan nilai lotnya sebesar 14. Kemudian masuk di sini terdapat kebutuhan kotor. Kebutuhan kotornya yaitu seperti berikut. Kemudian terdapat persediaan di tangan itu sebesar 22, kemudian masuk 22 dikurang 0 tetap 22, 22 dikurang kebutuhan kotornya 9 yaitu 13, 13, kemudian di sini terdapat penerimaan persediaan sebesar 15, jadi 13 ditambah 15 yaitu 28, dikurang kebutuhan kotornya 54, minus 26, jadi masuk ke kebutuhan bersih yaitu sebesar 26. Kemudian untuk bulan keempat karena persediaan kosong juga, jadi masuk ke kebutuhan bersih 45, bulan kelima tidak ada kebutuhan kotor, bulan ke-6 itu sebesar 69, kemudian ada penerimaan persediaan sebesar 20, jadi kebutuhan bersihnya 49. Nah, di sini kita memasukkan nilai lot yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 14 dan mengikuti karena kebutuhan bersihnya sebesar 26, jadi dua kali lot yaitu 14 ditambah 14, 28 dikurang 26 yaitu 2. Kemudian untuk bulan keempat itu 4 kali lot yaitu 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14 dan ditambah 2 dikurang 45 yaitu 13.
Kemudian di bulan kelima tidak ada kebutuhan, tetap 13, dan di bulan ke-6 itu lot lagi sebesar 3 kali, yaitu 14 tambah 14 tambah 14 ditambah 13 dikurang 49, dan dapatlah hasilnya 6. Nah, di sini karena lead time 1 bulan dari kebutuhan bersih ini di bulan ketiga maju ke bulan kedua. Lanjut ke kondisi bahan baku 2B. Jadi bahan baku 2B ini berasal dari bahan baku D, yang mana dimulai dari bulan ketiga untuk kebutuhan kotornya, dan di sini terdapat persediaan di tangannya sebesar 18. Jadi, dan juga ada jadwal penerimaan persediaan. Langsung persediaan tanggal 18 karena tidak ada kebutuhan kotor di bulan pertama, jadi persediaan tetap 18. Kemudian tidak di bulan kedua tidak ada kebutuhan kotor, namun ada jadwal penerimaan persediaan, jadi 18 ditambah 10 itu 28. Di bulan ketiga ada kebutuhan kotor sebesar 10, jadi 28 dikurang 10 itu 18. Kemudian di bulan keempat ada kebutuhan kotor 56 dan jadwal penerimaan persediaan itu 10, jadi 18 ditambah 10 dikurang 56, jadi hasilnya minus 28. Karena minus, kita masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian untuk yang selanjutnya di bulan kelima karena tidak ada persediaan, masuk ke kebutuhan bersih 30, dan bulan ke-6 terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20 dan kebutuhan kotornya sebesar 40, jadi 40 dikurang 20 itu sebesar 20. Kemudian di bulan ke-7 karena tidak ada persediaan, jadi masuk ke kebutuhan bersih 46. Nah, di sini mengikuti lotnya itu pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan FOQ untuk menentukan lot dengan nilai institusinya 20. Nah, jadi terdapat kebutuhan bersih dimulai dari bulan keempat itu 28, jadi untuk lotnya karena 20 dan mencukupi untuk nilai kebutuhan bersihnya, jadi 2 kali lot, yaitu 20 ditambah 20 40 dikurang 28, jadinya persediaannya ada 12. Kemudian bulan kelima itu butuhnya 30 karena persediaannya cuma ada 12, jadi ada 1 kali lot yaitu 20, jadi 20 ditambah 12 dikurang 30 dan persediaannya ada 2. Nah, di sini di bulan ke-6 membutuhkan 2 kali lot yaitu 20 ditambah 20 ditambah 2. Kemudian di sini ukuran persediaan 2, kemudian masuk ke bulan ke-6 kebutuhan bersihnya ada 20, kemudian kita masuk lot 1 kali 20 ditambah 2. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan penulisan, tadinya ini 2 kali lot, maaf tadi ada sedikit kesalahan tulisan. Jadi untuk bulan ke-6 itu lotnya 1 kali, jadi 20 ditambah 2 dikurang 20 yaitu 2 untuk persediaannya, dan di bulan ke-7 itu memerlukan 3 kali lot, jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 2 dikurang 46 dan persediaannya ada 16. Nah, di sini untuk ini adalah kondisi bahan baku 2B, yang mana bahan baku B ini berasal dari bahan baku D. Jadi dimulai dari bulan ketiga atau periode ketiga, yang mana kebutuhan kotornya seperti berikut, kemudian ada jadwal penerimaan persediaan, dan ada persediaan awal di tangan itu sebesar 18. Jadi langsung 18 karena tidak ada kebutuhan kotor di bulan pertama, jadi persediaan tetap 18. Kemudian bulan kedua tidak ada kebutuhan kotor dan ada jadwal penerimaan persediaan, jadi 18 ditambah 10 itu 28. Dan di bulan ketiga ada kebutuhan kotor sebesar 10, 28 dikurang 10 jadi 18. Kemudian ada di bulan keempat ada kebutuhan kotor sebesar 56 dan jadwal penerimaan persediaan itu sebesar 10, jadi 18 ditambah 10 dikurang 56 hasilnya minus 28. Karena minus jadi masuk ke kebutuhan bersih yaitu sebesar 28. Sini untuk bulan kelima tidak ada persediaan, jadi langsung masuk ke kebutuhan bersih 30. Bulan ke-6 ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, kemudian ada kebutuhan kotor 40, jadi 40 dikurang 20 sebesar 20 untuk kebutuhan bersihnya.
Dan di bulan ke-7 karena tidak ada persediaan jadi langsung masuk ke kebutuhan bersih sebesar 46. Nah, di sini untuk pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisinya sebesar 20. Jadi di sini mengikuti kebutuhan bersih, karena kebutuhan bersihnya 28, jadi kita melakukan lotnya 2 kali, yaitu 20 ditambah 20, kemudian dikurang 28, jadi persediaannya ada 12. Kemudian untuk bulan kelima itu lot 1 kali, 20 ditambah 12 dikurang 30, persediaannya ada 2. Kemudian untuk bulan ke-6 lot 1 kali juga, 20 ditambah 2 dikurang 20 dan persediaannya ada 2. Dan di bulan ke-7 ada kebutuhan bersih sebesar 46, jadi lotnya 3 kali, kita lakukan 3 kali. Jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 2 dikurang 46 dan persediaannya jadi 16. Nah, di sini dinyatakan lead time 2 bulan. Jadi dari maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan penulisan. Jadi di sini untuk lead time-nya dinyatakan 2 bulan. Jadi dari kebutuhan bersih untuk offsetting-nya maju 2 bulan. Jadi dimulai dari bulan kedua. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Nah, dari sini saya menyimpulkan dalam memproduksi barang D kita memerlukan 2 bahan baku C dan 3 bahan baku B, di mana dalam memproduksi bahan baku C itu sendiri diperlukan bahan baku A. Kemudian untuk memproduksi barang D, kita perlu mengetahui kebutuhan dan karakteristik setiap bahan baku yang dipesan. Maka kita harus mempersiapkannya dengan mencari beberapa kebutuhan bersih per periode setiap bahan baku yang setelahnya dapat menentukan lot atau jumlah pesanan untuk setiap periodenya, serta kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat efektivitas dalam produksi barang. Kemudian untuk melakukan pemesanan, produksi dan pengiriman secara tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kebutuhan bersih atau nettingnya yang didapatkan dengan melihat persediaan dan mengurangkannya dengan kebutuhan kotor. Nah, dari perhitungan kita juga bisa mencari ukuran lot sesuai dengan kebutuhan bersihnya menggunakan rumus yang ada. Kemudian juga kita juga bisa menentukan nilai offsetting atau rencana pemesanan sesuai dengan lead time-nya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan, baik itu tulisan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.